Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tipe-tipe kepemimpinan, yang mana presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Ibn Syifa MAG. Nah, sebelum kita membahas ke tipe-tipe kepemimpinan, kita perlu memahami dahulu apa itu kepemimpinan. Saya sebenarnya sudah menjelaskan ini di video-video sebelumnya tentang kepemimpinan. Kita ulas sekali lagi. Jadi, kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu merupakan definisi dari kepemimpinan. Jadi, inti dari kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau posisi, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan hubungan yang membuat orang mau mengikuti arahan. Nah, hal yang paling ditekankan dalam jurnal ini, saya ini membawa materinya dari referensinya itu dari jurnal. Nah, dalam jurnal yang saya ambil menekankan bahwa kepemimpinan itu berdiri di atas kepercayaan. Kalau bawahan tidak percaya kepada pemimpinnya, maka secanggih apapun strategi yang dibuat biasanya tidak akan berjalan optimal. Kenapa? Karena itu pemimpin perlu menjaga sikap, perilaku, dan konsistensinya agar ia dihormati bukan ditakuti. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar hubungan kerja yang sehat. Setelah memahami gambaran umum, sekarang kita masuk pada tipe-tipe kepemimpinan. Di sini ada 5 tipe yang akan saya bahas, yaitu ada tipe kepemimpinan otokratik, kepemimpinan laissez-faire, ditulisnya laissez-faire. Kalau dibacanya saya gak tahu yang benernya apa, tapi saya menyebutnya laissez-faire. Terus ketiga ada kepemimpinan demokratis, keempat ada kepemimpinan karismatik, dan yang terakhir ada kepemimpinan militeristik. Kita masuk dulu akan menjelaskan yang tipe kepemimpinan pertama. Tipe yang pertama adalah kepemimpinan otokratik. Jadi, pada tipe ini, pemimpin memegang kendali sepenuhnya. Semua keputusan ditentukan oleh pemimpin dan bawahannya hanya menjalankan perintah. Pemimpin tipe ini biasanya kurang terbuka terhadap kritik atau masukan. Keuntungannya, keputusannya bisa cepat diambil karena tidak perlu diskusi. Tapi kelemahannya, bawahan sering merasa tidak dihargai. Terus motivasi kerjanya menurun dan juga kreativitasnya terhambat. Dalam dunia pendidikan, tipe ini kadang muncul pada pemimpin yang merasa paling tahu segalanya, yang akhirnya tidak memberi ruang bagi guru atau tenaga pendidik untuk berpendapat. Yang kedua yaitu adalah tipe kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin cenderung membiarkan. Pada tipe ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya. Ia tidak banyak turun tangan dan memberikan arahan atau keputusan. Dampaknya, bawahan bisa mengembangkan kreativitasnya secara maksimal karena tidak merasa dibatasi, kan? Tapi di sisi lain, tanpa arahan yang jelas, pekerjaan tidak bisa terkoordinasi dan tujuan organisasi menjadi kabur. Dalam konteks sekolah, tipe ini biasa terlihat ketika kepala sekolah terlalu pasif, sehingga guru-guru berjalan dengan caranya masing-masing tanpa keseragaman standar. Tipe yang ketiga adalah tipe demokratis. Nah, tipe ini adalah tipe kepemimpinan yang seimbang. Jadi, pemimpin dan bawahan saling terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Pemimpin tetap memiliki kendali, tetapi ia memberi ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat, kritik, maupun masukan. Suasana organisasi cenderung terbuka, nyaman, dan menghargai kerjasama. Dalam dunia pendidikan, TP ini sesuai karena dapat meningkatkan partisipasi, semangat kerja, dan rasa memiliki terhadap lembaga. Guru-guru akan merasa lebih dihargai karena suaranya didengar dan keputusan yang diambil pun biasanya lebih matang. Itu contohnya di dunia pendidikan ya. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Nah, tipe ini mengandalkan pesona karismatik. Pesona, wibawa, dan kekuatan karakter. Ia tidak perlu memaksa karena orang-orang di sekitarnya sudah merasa yakin dan percaya terhadap dirinya. Kepemimpinan seperti ini efektif untuk memotivasi bawahan secara emosional. Namun, kelemahan tipe ini adalah organisasi cenderung bergantung pada figur pemimpin. Jika pemimpin itu tidak ada, organisasi bisa kehilangan arah karena terlalu mengandalkan daya tarik personalnya, bukan sistem yang kuat. Dan yang tipe terakhir itu adalah tipe kepemimpinan militeristik. Tipe ini menekankan disiplin tinggi, aturan yang ketat, dan pelaksanaan perintah secara langsung. Pemimpin biasanya bersikap formal, tegas, dan menuntut kepatuhan. Dalam beberapa kondisi, especially saat organisasi butuh ketertiban, tipe ini bisa efektif. Namun dalam lingkungan yang membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas seperti pendidikan, tipe ini sering menimbulkan ketegangan karena bawahan merasa serba dibatasi dan takut untuk berpendapat. Selain tipe-tipe tersebut, referensi dari jurnal yang saya ambil yaitu menjelaskan 3 pendekatan dalam memahami kepemimpinan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sifat yang beranggapan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat atau karakter bawaan tertentu seperti kecerdasan, kejujuran, keberanian, dan ketegasan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku yang meneliti bagaimana pemimpin bertindak sehari-hari saat memimpin. Misalnya, bagaimana cara ia berkomunikasi, terus memberikan instruksi, atau menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah pendekatan situasional yang menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai situasi, kebutuhan organisasi, dan karakteristik bawaannya. Nah, dari seluruh penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dinamis dan tidak dapat diseragamkan. Setiap tipe kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada tipe yang paling sempurna, yang paling penting adalah bagaimana pemimpin mampu menempatkan diri, memahami kebutuhan bawahannya, dan memiliki gaya kepemimpinan yang tepat sesuai kondisi. Dengan cara itu, tujuan organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan, dapat tercapai dengan maksimal. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai tipe-tipe pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.